Apa itu instabilitas atlantoaksial? Instabilitas berarti ketidakstabilan, sedangkan atlantoaksial mengacu pada sendi vertebral servikal pertama yaitu C1 atlas dan vertebral servikal kedua atau C2 yaitu aksis. Sehingga instabilitas atlantoaksial adalah ketika terjadi ketidakstabilan antara sendi C1 dan juga C2. Oke, yang mau saya bahas saat ini adalah anatomi yang terlibat. Yang pertama itu ada atlas atau C1. Ini tuh yang pertama tidak memiliki korpus vertebra. Yang kedua itu berfungsi menopang tengkorak. Yang ketiga itu terdiri dari arkus anterior dan posterior. Yang kedua itu ada aksis atau C2. Yang pertama itu memiliki tonjolan tulang yang disebut dengan dens atau odontoid proses, dan dens menjadi poros utama gerakan rotasi atlas. Terus yang ketiga itu ada ligamentum transversum. Yang pertama itu menahan dens agar tetap berada pada posisi normal dan merupakan struktur utama yang menjaga stabilitas C1 sampai C2. Dan yang terakhir itu atau yang keempat adalah medula spinalis. Yang pertama itu terletak tepat di belakang dens dan sangat rentan mengalami kompresi apabila terjadi pergeseran atlas terhadap aksis. Lalu bagaimana sih patomekanikanya? Secara normal, C1 atau atlas dan C2 atau aksis dijaga tetap stabil oleh transversum ligamentum. Ligamen ini menjaga agar dens tidak bergeser saat kepala kita bergerak. Namun, jika ligamentum ini mengalami kelemahan atau kerusakan, maka atlas dapat bergeser pada kondisi normalnya. Pergeseran ini akan menyebabkan penyempitan terhadap kanal spinal. Dan penyempitan ini di mana banyak-banyak syaraf yang akan terjepit, sehingga pasien akan mengalami rasa sakit dan juga keterbatasan gerak. Oke, yang selanjutnya itu ada etiologi atau penyebab. Penyebab yang pertama itu karena trauma, yaitu bisa disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, cedera olahraga, jatuh dengan benturan pada kepala atau leher. Lalu yang kedua ada karena rheumatoid arthritis, yaitu peradangan kronis yang bisa menyebabkan kerusakan pada ligamen. Dan juga ini menjadi penyebab paling sering pada orang dewasa. Yang ketiga, karena Down syndrome. Biasanya keadaan Down syndrome itu memiliki hipermobilitas ligamen sejak lahir, sehingga menyebabkan stabilitas sendi berkurang. Terus yang keempat, ada kelainan kongenital, yaitu kelainan pembentukan dens dan kelainan bentuk atlas dan aksis. Lalu yang kelima dan yang terakhir, ada infeksi dan tumor. Infeksi dan tumor ini bisa menjadi penyebab rusaknya struktur tulang dan ligamen, dan juga bisa menyebabkan menurunnya stabilitas cervical spine. Selanjutnya ada tanda dan gejala untuk dislokasi area C1 sampai C2 yang dimana tanda yang pertama itu ada nyeri leher dan sakit kepala bagian oksipital, kemudian ada keterbatasan gerak leher terutama untuk rotasi leher yang dimana ini tuh diakibatkan akibat ketidakstabilan sendi ataupun spasme otot di area C1 sampai C2. Kemudian tanda yang ketiga ada tortikolosis, yaitu kepalanya ini tampak miring sebagai respon untuk mengurangi nyeri dan tekanan pada struktur syaraf. Kemudian ada gangguan sensorik seperti kesemutan, mati rasa, ataupun sensasi terbakar pada area ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah yang diakibatkan oleh kompresi medula spinalis. Kemudian ada kelemahan otot juga di area ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kemudian ada gangguan keseimbangan saat berjalan sehingga pasien ini jadi kesulitan untuk berjalan. Kemudian ada myelopati servikal yang ditandai dengan hiperrefleksia, spastisitas, ataupun refleks patologis akibat keterlibatan medula spinalis. Dan yang terakhir ada gangguan pernafasan yang dimana pada kasus berat akibat kompresi servikal atas dapat mengganggu fungsi otot pernafasan pasien. Selanjutnya yaitu pemeriksaan fisioterapis. Yang pertama itu ada anamnesis. Anamnesis itu ada kayak kita mengecek riwayat trauma, riwayat rheumatoid arthritis, terus juga keluhan nyeri leher dan adanya gejala neurologis. Kemudian yang kedua itu inspeksi. Kita tuh mengecek apakah ada postur kepala abnormal sama apakah posisi leher itu kaku. Terus yang ketiga itu ada palpasi. Palpasi itu kita nyari tekanan pada servikal atas. Terus ada yang keempat itu ada pemeriksaan ROM. Pemeriksaan ROM ini kita tuh dilakukan harus dengan sangat hati-hati dan
menghindari gerakan yang berlebihan. Yang kelima itu ada pemeriksaan neurologis. Neurologis ini kita mengecek kayak tentang kekuatan otot, refleks tendon, sama sensibilitas dan koordinasi dan keseimbangan. Terus juga yang keenam itu ada pemeriksaan penunjang. Itu tuh kayak cuman X-ray cervical sama CT scan, kayak contohnya tuh kayak X-ray cervical sama CT scan sama MRI. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kontraindikasi dan kewaspadaannya. Yang pertama, kontraindikasi itu ada 3. Yang pertama itu manipulasi cervical thrust, kedua itu mobilisasi grade tinggi, dan yang terakhir itu traksi cervical tanpa indikasi dokter. Untuk kewaspadaannya itu yang pertama fleksi cervical berlebihan, yang kedua itu gerakan rotasi ekstrim, yang ketiga itu aktivitas yang meningkatkan risiko kompresi medula spinalis. Dan selanjutnya itu ada penata laksanaan fisioterapis. Itu tujuannya untuk mengurangi nyeri, meningkatkan stabilitas servikal, sama mencegah progresivitas gejala neurologis, dan meningkatkan fungsi aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada komplikasi. Yang pertama itu ada myelopati servikal, yaitu gangguan fungsi medula spinalis yang menyebabkan defisit neurologis progresif. Kemudian ada tetraparesis, yaitu kelemahan pada keempat ekstremitas akibat kompresi medula spinalis. Kemudian ada tetraplegia, yaitu kelumpuhan total keempat ekstremitas pada kasus yang lebih berat. Kemudian ada gangguan kantung kemih dan usus, yang dimana dapat menghilangnya kontrol berkemih dan defekasi akibat gangguan syaraf. Kemudian ada defisit neurologis permanen, yaitu kerusakan syaraf menetap bila penanganannya terlambat. Kemudian ada gagal nafas akibat gangguan pada pusat atau otot pernafasan. Dan yang terakhir dapat menyebabkan kematian akibat kompresi medula spinalis atau batang otak yang dapat mengancam jiwa pasien. Jadi kesimpulannya, instabilitas atlantoaksial adalah ketidakstabilan antara vertebra C1 dan C2 akibat gangguan struktur penyangga, terutama pada ligamentum transversum. Kondisi ini beresiko menyebabkan kompresi medula spinalis yang dapat menimbulkan gangguan neurologis serius. Penanganan fisioterapinya berupa dan berfokus pada edukasi, stabilitas servikal, latihan postural, dan pencegahan gerakan yang dapat memperburuk instabilitas.